apa sih yang dimaksud dengan case report? Case report itu adalah merupakan laporan detail tentang simptom, sign, diagnosis, treatment, follow up seorang pasien. Tambahan satu lagi adalah yang dipublikasikan. Kita ada di posisi sini. Secara posisi hierarki kita itu seperti kasta sudra mungkin ya, bawah. Tetapi justru dari bawah inilah semua penulis-penulis pemula memulai. Jadi ceritanya sampai saat ini itu banyak yang jurnal menyebutkan bahwa tidak menerbitkan adanya case report. Mengapa? Karena low level untuk evidence base-nya. Namun sesungguhnya perlu dipercayai bahwa case report itu adalah merupakan salah satu sarana pembelajaran menulis yang sudah bertahun-tahun yang dimiliki oleh dunia kedokteran, dan ini merupakan juga sarana pembelajaran buat mahasiswa kedokteran. Jadi case report itu merupakan salah satu sarana bagi pemula untuk menulis tipe atau jenis scientific writing. Ya, jadi tulisan-tulisan saintifik itu bermula dari sini. Jadi saya tidak setuju kalau beberapa jurnal justru tidak menampilkan itu. Ya, beberapa jurnal saya bisa masuk untuk case report itu Q3 bisa. Karena case report itu sendiri yang Q1 agak susah untuk nembus, ya, agak susah untuk Q1. Mereka lebih mengutamakan memang riset-riset yang sangat ideal. Jadi mengapa kita menulis case report? Case report merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan keadaan atau penyakit baru untuk didiskusikan dalam suatu komunitas ilmiah. Case report merupakan salah satu cara mendokumentasikan ya suatu penyakit, dan suatu saat nanti akan dilanjutkan pada penelitian eksperimental. Dan case report itu dapat memberikan kesempatan untuk berkomunikasi. Maksudnya komunikasi gimana? Komunikasi ilmiah ya tentang topik atau suatu kasus. Dan dari case report ini apabila Anda sudah publish di jurnal Scopus misalnya, Anda akan dapat banyak email masukan. Anda ditawarin jadi reviewer, Anda ditawarin untuk menerbitkan kembali. Jadi menurut saya adalah merupakan panggung memulai scientific writing itu bisa jadi dari case report. Saya mencoba untuk mengulik satu persatu. Case report itu merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan suatu keadaan atau penyakit untuk didiskusikan dalam komunitas ilmiah. Contoh ya. Pada bulan April 2020 ya, Maret April lah, pada saat itu ada sekitar banyak ahli berkumpul dan menemukan fakta ya berupa 8 kasus COVID pada waktu itu mirip dengan situasi penyakit Kawasaki. Ini adalah merupakan laporan kasus pertama. Pada waktu itu belum menggunakan istilah MIS-C. Para ahli pada waktu itu hanya baru mengistilahkan hyperinflammatory shock in children during COVID-19. Curiga ini ada hubungan apa nggak sih gitu. Akhirnya hanya dalam sekian bulan ya, tadi saya bilang April 2020 karena kebetulan saya pada periode yang lalu masuk Satgas Covid IDAI, banyak hal berkecimpung dengan riset-riset baru. Ini sudah jadi systematic review dan meta analisis yang secara hierarkis sudah paling tinggi. Bayangkan ya, pengetahuan baru dari case report, case series ya, yang dirilis pada bulan Mei 2020, Desember 2020 sudah rilis systematic review dan meta analisis. Itu kita tidak bisa mematahkan bahwa experimental study, systematic review, meta analisis atau apapun, startnya adalah dari temuan. Kita belajar dari COVID-19, apapun ini disulap menjadi sangat-sangat cepat. Vaksin yang harusnya tahapan risetnya bisa sampai 10 tahun, sangat cepat bisa jadi. Apalagi tulisan-tulisan seperti ini. Maka di dalam dunia pandemi saat ini merupakan kans untuk kita untuk berjuang bersama-sama, mendapatkan pengalaman di sharing dalam bentuk tulisan. Mendapatkan pengalaman di sharing dalam bentuk tulisan. Gitu. Ini bukti bahwa temuan baru, ya tadi kan kita sudah bilang bahwa case report itu ada hubungannya, merupakan suatu sarana untuk mempublikasikan atau mengabarkan bahwa saya menemukan sesuatu yang saya belum pernah ketemu, dan suatu saat nanti bisa dilanjutkan menjadi suatu penelitian eksperimental. Kalau yang ini dilanjutkan menjadi suatu systematic review atau meta analisa. Lalu mengapa kita perlu mempublikasikan suatu case report? Ya, tadi kan mengapa kita perlu membuat suatu case report. Nah, sekarang perhalus lagi mengapa kita perlu mempublikasikan case report. Case report itu ya, mengapa? Karena yang pertama adalah kita perlu sharing
ketika kita menemukan adanya hubungan tak terduga antara penyakit dengan gejala. Maksudnya seperti apa? Nanti kita akan jelaskan. Yang kedua adalah adanya kejadian tidak terduga di dalam perjalanan mengamati atau merawat pasien. Jadi, saya tekankan bahwa case report itu tidak melulu kasus yang jarang. Kasus sering pun bisa masuk, bisa. Ya, apabila ada beberapa poin ini yang disampaikan. Kemudian mendapatkan ciri-ciri penyakit yang unik atau langka yang belum pernah ditemukan. Ada pendekatan terapeutik yang unik atau variasi anatomi, ya. Itu bisa menjadi case report. Saya coba akan klik satu-satu. Ini ya. Ini adalah suatu jurnal yang menjelaskan atau kenapa case report ini bisa dimuat. Karena ini menjelaskan hubungan tak terduga antara penyakit dengan gejala. Saya seorang pediater. Ketika ada anak mengalami nyeri perut, maka hal yang dipikirkan pertama kali oleh seorang dokter apa? Mungkin gastroenteritis, mungkin appendicitis. Pernah nggak berpikir bahwa itu hymen imperforata? Tidak pernah terpikirkan. Begitu ada kasus semacam ini, maka ini adalah kesempatan untuk dipublish menjadi suatu publikasi case report. Saya pikir teman-teman yang ada di daerah banyak sekali kasus-kasus yang mungkin tidak sesuai dengan literatur. Pada saat itulah momentum yang terbaik untuk Anda tulis dan publikasikan. Yang kedua, sebuah case report itu menunjukkan adanya suatu keadaan yang menyimpang dari perjalanan alamiah penyakit itu sendiri. Sebagai contoh, ini case report yang ada di Cina. Ya, mereka mendapatkan beberapa pasien yang dengan demam tinggi kemudian secara progresif mengalami penurunan kesadaran. Kemudian mereka lakukan global fungsi dan dikultur, ternyata ketemu salmonella. Nah, ini kan hal yang dalam perjalanan, masa sih salmonella bisa nembus sampai otak? Tapi kenyataannya ada, ya, kenyataan ada. Jadi kejadian tak terduga dalam perjalanan mengamati atau merawat pasien. Mengapa perlu dipublikasikan? Karena mendapatkan ciri penyakit yang unik atau langka yang belum pernah ditemukan. Contoh yang paling gampang adalah COVID-19. Case report ini kasus pertama masuk Taiwan dilaporkan oleh mereka. Ya, kasus pertama masuk Indonesia udah pernah dilaporkan belum ya? Kayak belum pernah. Dilaporkan dalam berita iya, tapi belum ada yang melaporkan. Semuanya lupa karena habis itu diberondong sama varian Delta di Indonesia. Tapi intinya, mengapa kita perlu mempublikasikan? Ya, kita bisa mempublikasikan hal yang unusual atau hal yang kelainan yang tidak diketahui sebelumnya, atau yang tidak umum, etiologinya tidak biasa. Ada kesempatan kita atau tantangan kita untuk menyingkirkan beberapa diagnosa banding. Keluhannya seperti ini. Sampai diagnosa banding saja kita boleh menerbitkan tuh. Jadi nggak mesti harus sampai dengan diagnosa definitif. Ya, misalnya pada satu kasus yang membingungkan ini, diagnosa A bisa masuk, kriteria diagnosa B bisa masuk, C bisa masuk. Kemudian untuk menggambarkan setting, contoh misalnya saya menulis case report tentang bagaimana melakukan resusitasi di daerah bencana yang di situ tidak ada apa-apa misalnya, dengan setting yang khusus bisa. Ya, kemudian menggambarkan clinical hipotesa yang sekarang belum terbukti seperti ini. Nah, case report saya seperti ini, itu juga bisa. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kita melakukan praktek sehari-hari, kriteria menemukan kasus bisa ditulis menjadi suatu case report dan dipublikasikan di Indonesia itu sulit? Jangan berkecil hati. Indonesia itu adalah negara yang kaya akan penyakit infeksi. Ya, saya sering menerima mahasiswa luar masuk ke Indonesia, dibawa sama mahasiswa S1 kerjasama mungkin AMSA dan lain sebagainya masuk. Dok, ini ada teman saya dari luar ingin lihat penyakit infeksi. Jadi betapa kaya penyakit infeksinya Indonesia. Kenapa nggak ditulis? Gitu. Negara yang mempunyai kasus TB terbanyak ketiga di dunia. Jadi kalau browsing case report tentang TB, yang muncul adalah orang-orang Afrika maupun orang-orang Asia Tenggara. Kenapa nggak ditulis? Dan Indonesia itu beban stuntingnya terbanyak kedua se Asia Tenggara loh. Dan kelima terbanyak di dunia. Kenapa nggak ditulis? Satu lagi, DBD kita itu terbanyak se Asia, tetapi kenapa yang nulis banyak orang Thailand? Saatnya kita mulai menulis laporan kasus yang kita temukan. Apapun itu, tulis saja.